Ada seorang sufi, dan ini sangat populer, sangat terkenal. Seorang sufi bernama Jalaluddin Ar-Rumi. Bernama Jalaluddin Ar-Rumi. Itu tarekat beliau, tarekah Rumiyah. Biasa berputar-putar. Ya. Mereka zikir sambil berputar-putar. Orang yang tidak paham mengatakan, oh ini bid'ah. Masa zikir berputar-putar? Dalilnya tidak ada. Sabar dulu, jangan cepat memvonis. Dalilnya ada. Orang-orang sufi itu mereka paham tentang fikih dan dalil. Fikih dan dalil mereka paham. Dalilnya yang pertama dijelaskan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Kitab namanya Al-Hawi lil Fatawi, ada 2 jilid. Dalil yang pertama, kalau orang berzikir sambil berputar atau bergerak itu tidak mengapa. Dalil yang pertama diriwayatkan di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka lagi duduk di masjid Rasulullah habis sholat, biasanya mereka duduk sambil zikir. Dan diriwayatkan mereka ketika sambil zikir itu, kepala mereka bergoyang seperti pohon yang tertiup angin. Pohon tertiup angin. Itu dalil pertama. Artinya orang zikir, kalau memang terasa nikmat dan tidak sadar dia bergerak, hukum bergerak itu tidak haram. Kecuali niatnya pamer, haram. Biar orang lihat saya zikirnya khusyuk. Ini babnya bab riya. Tapi kalau dalilnya dia zikir tapi tidak sadar, dia bergoyang-goyang, maka hal tersebut dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibaca di kitab Al-Hawi lil Fatawi, juga di kitab Ibanatul Ahkam, syarah daripada Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Ahmad ibn Ali ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, dijelaskan oleh Said Alwi Al-Maliki. Juga bisa dilihat di kitab namanya Subulus Salam, syarah daripada Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Son'ani, juga dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi yang disusun oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah. Itu dalil pertama. Dalil kedua, itu diriwayatkan Sayyiduna Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu tahun 7 Hijriah ada pembebasan kota atau wilayah namanya Khaybar. Tahun 7 Hijriah. Ini disepakati oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya, kitab sejarah beliau Tarikhul Hawadits. Juga dijelaskan oleh Profesor Dr. Asy-Syahid Syekh Muhammad Said Ramdan Al-Buti dalam kitab Fiqih Sirah Nabawiyah, mengatakan tahun 7 Hijriah, di saat 7 tahun setelah Nabi hijrah, Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib beliau pulang dari Habasyah menuju kota Madinatul Munawwarah, bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam di wilayah Khaybar. Dalam kitab Hayatus Sahabah, Syekh Kandahlawi menyebutkan, waktu Nabi melihat kedatangan Sayyidina Ja'far, Rasul SAW bahagia, senang kedatangan Sayyidina Ja'far karena sudah lama berpisah. Waktu di Makkah Sayyidina Ja'far hijrah ke Habasyah, sampai di Madinah datangnya di Khaybar ketemu dengan Rasul SAW. Nabi berdiri kemudian memeluk Sayyidina Ja'far, kemudian mencium jidatnya. Sayyidina Ja'far juga mencium jidatnya Rasul SAW. Bahkan Nabi katakan, saya bingung, hari ini saya bahagia karena berhasil menaklukkan Khaybar, yaitu benteng-bentengnya orang Yahudi, atau karena saya bahagia karena kedatangan Ja'far. Saya bingung, kata Rasulullah SAW. Nabi peluk, Nabi cium. Setelah itu Nabi katakan, ya Ja'far, ashbahta khalqi wa khuluqi. Wahai Ja'far, engkau itu mirip sekali dengan akhlakku dan fisikku, kata Rasulullah SAW. Ashbahta khalqi wa khuluqi. Sayyidina Ja'far saking bahagia mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memuji dirinya, Sayyidina Ja'far berputar-putar di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berputar-putar karena ekspresi
kebahagiaan. Nabi tidak melarang. Itu secara spontan. Ini dalil kedua. Kemudian dalil ketiga bahwa tarekat yang dibuat atau didirikan oleh Jalaluddin Ar-Rumi ketika zikir sambil berputar, dalil yang ketiganya adalah di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang Ethiopia, orang-orang Afrika, Ethiopia. Mereka sedang melakukan tarian adat Ethiopia di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi hadir nonton. Nabi katakan biarkan kita hormati adat mereka. Secara makna di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan begitu. Di dalam kitabnya At-Tawdih atau Tawdih ada 36 jilid kitab tersebut. Disusun oleh Al-Imam Ibnu Mulaqin yang lahir tahun 723 Hijriah, meninggal 804 Hijriah. Beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan apa? Biarkan. Itu adat mereka dan selama adat itu baik, biarkan saja. Nabi nonton, Sayyidatuna Aisyah ikut. Ya Rasulullah, saya ingin melihat juga. Nabi tawarkan, bagaimana kamu lihat? Iya ya Rasulullah, kalau gitu ikut. Sayyidatuna Aisyah bersandar di bahu Rasulullah SAW sambil melihat tarian adat orang-orang Ethiopia di dalam Masjid Rasul SAW. Tapi tariannya tarian yang memenuhi syarat. Pertama, auratnya tertutup. Yang kedua, tarian tersebut tidak mengeluarkan suara berisik. Yang ketiga, tarian tersebut mengeluarkan syair yang membangkitkan semangat jihad. Artinya syair-syair yang baik itu pun boleh. Maka itu diiyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan hanya berputar tapi menari-nari di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang zikir berputar seperti itu dalilnya. Ada referensinya dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ditanya derajat hadis ini hadis sahih. Ini diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dalam kitab Sahihul Bukhari. Al-Jami'u Al-Musnadu Al-Mukhtasaru As-Sahihu min umuri Rasulillahi wa sunanihi wa ayyamihi. Itu judul asli kitab Sahih Bukhari, diriwayatkan dalam kitab tersebut yang lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan disarahkan oleh Ibnu Mulaqin dalam kitab At-Tawdih dan juga disarahkan oleh Al-Imam Qastalani dalam kitab Irsyadus Sari dan dijelaskan juga oleh Al-Imam Aini dalam kitab Umdatul Qari dan dijelaskan juga oleh Ibnu Rajab Hambali dalam kitab Fathul Bari dan dijelaskan juga oleh Al-Imam Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari ala Syarhi Sahihul Bukhari. Dijelaskan sama para ulama.